Bismillahirrahmanirrahim. Baru-baru ini ada hal yang lebih menghebohkan lagi, terjadinya di 2024, sekitar beberapa bulan yang lalu lah, muncul sebuah channel YouTube yang bernama Quranic Songs. Isinya lantunan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan dengan musik-musik DJ. Pembuat channel ini memanfaatkan teknologi AI untuk membuat musik DJ yang dilantunkan dengan ayat suci Al-Quran. Jelas kita sebagai umat Islam membara hati kita ada orang yang berani menodai Al-Quran seperti itu. Tapi teman-teman, alhamdulillah channel Quranic Songs ini sudah dihapus oleh YouTube, di-banned permanen oleh YouTube. Namun tampaknya admin Quranic Songs ini membuat channel baru yang gak perlu saya sebutkan nama channel barunya karena akan menjadi promosi buat mereka. Yang jelas kalau teman-teman menemukan adanya orang yang mendijkan Al-Quran, langsung aja laporkan ke YouTube. Langsung di-report teman-teman biar secepatnya di-take down oleh YouTube. Saya mencoba menelusuri lebih jauh tentang channel Quranic Songs ini yang udah di-banned oleh YouTube teman-teman. Ternyata hal ini ramai diperbincangkan di Facebook teman-teman. Banyak yang menduga dan banyak sekali jejak digital yang memperlihatkan ini bisa diduga keras pemilik channelnya adalah orang Indonesia yang bernama Wawan Kardianto. Dia adalah seorang Wawan ini ketika banyak yang mendebat dia, banyak yang mencaci maki dia sempat melakukan pembelaan diri dengan mengambil fatwanya Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa surah Asy-Syu'ara itu adalah surah pemusik, mengatakan bahwa di Al-Quran ada surah pemusik dan juga mengatakan bahwa ada sahabat Rasulullah yang jadi pemusik yaitu Hasan bin Sabit. Maka turunlah surat musik, surah ke-26 Asy-Syu'ara, para pemusik, para penyair. Maka muncullah kemudian orang-orang seperti Hasan bin Sabit. Dia keluarkan syair Islami dan diangkat oleh Nabi menjadi syairun Nabi, pemusik di samping Nabi. Pernyataan atau fatwa Ustadz Adi Hidayat itulah yang jadi salah satu pembelaan admin Quranic Songs ini melancarkan aksinya membuat musik DJ dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Saya hanya berharap semoga Ustadz Adi Hidayat mau menarik fatwanya atau mau menarik pernyataannya mengenai adanya surah pemusik di Al-Quran. Karena hal inilah yang menjadi salah satu pemicu munculnya orang-orang yang memusikkan Al-Quran teman-teman. Kedepannya mungkin akan ada dangdut Al-Quran, mungkin ada koplo Al-Quran, mungkin ada rocker Al-Quran, karena beranggapan ada ulama besar di Indonesia yang berfatwa bahwa ada surah musik di dalam Al-Quran, ada sahabat Rasulullah yang menjadi pemusik juga di samping Rasulullah. Wah, ini saya siap-siap lagi nih, nanti akan diserang habis-habisan sama muhibbinnya Ustadz Adi Hidayat. Ya tapi ya sudahlah, ini memang kebenaran harus disampaikan apapun itu konsekuensinya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan. Di Turki itu teman-teman ada aliran cabang Syiah, sekte Syiah juga, entah sekte Syiah apa itu, yang jelas terlihat mereka ini juga melantunkan ayat suci Al-Quran surah Al-Fatihah dengan musik. Ar-Rahman-Ar-Rahim Maliki yevmiddin İyyâke nâbudum İyyâke nesta'in İhdina sıratel mustaqim ya Rim. Nah itu tadi videonya adalah salah satu sekte Syiah yang ada di Turki teman-teman. Jadi dia memang secara sengaja melantunkan ayat suci Al-Quran dengan alat-alat musik karena mereka beranggapan dengan begitu mereka bisa mensyiarkan lebih luas lagi agama Islam. Ya kesannya kayak bagus ya, ini bagus banget nih strategi dakwah ini memusikkan Al-Quran. Tapi sebenarnya justru itu merusak Al-Quran itu sendiri. Kita ambil contoh aja yang lagi marak sekarang kan sholawat dangdutan, sholawat jingkrak-jingkrak. Itu kan kata mereka tujuannya untuk mensyiarkan sholawat. Tapi pada faktanya di lapangan hancur habis-habisan. Allahumma wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama billahi salatan kaimatan bidawafi mulkillah ulama salawat umara salawat.
Nah, sholawat dangdutan seperti itu yang hancur habis-habisan, tidak ada adabnya sama sekali terhadap Rasulullah, ini sudah seolah-olah dinormalisasi di Indonesia, sudah dipandang kayak hal biasa gitu, bukan penyimpangan. Mungkin ke depannya nanti DJ Al-Quran, dangdut Al-Quran juga akan dinormalisasi, dipandang biasa-biasa saja. Nauzubillahi min zalik. Makanya dari sekarang, sebelum semakin marak musik-musik Al-Quran, ya kita harus menentang itu, teman-teman. Tentu yang paling strategis menentang itu sebenarnya ya para kiai, para ulama, para ustadz-ustadz yang terkenal di Indonesia ya. Kalau cuma seperti saya ini, paling cuma berdampak sama subscriber saya saja, paling cuma berdampak di sosial media saya saja gitu ya. Ya circle subscriber saya aja lah yang bisa teredukasi. Tapi kalau ulama besar ya, yang namanya mendunia, yang menentang hal seperti ini kan kita punya di Indonesia. Ya kalau orang-orang seperti itu yang ngomong, tentu sangat strategis sekali mencegah berkembang besarnya musik-musik Al-Quran. Tapi aneh ya, fakta yang kita lihat di lapangan justru dai-dai yang punya nama besar, dai-dai yang punya jamaah banyak, yang justru mempromosikan sholawat dangdutan, justru mempromosikan atau mengadakan acara-acara ya sholawat jingkrak-jingkrak dan lain sebagainya. Kami-kami ini YouTuber kecil seperti saya yang mengkritisi justru diancam oleh muhibbinnya, pengikutnya, sampai diancam meninggoy gitu guys. Sampai sekarang tuh masih ada DM TikTok yang mengancam saya begitu. Astagfirullahaladzim. Semoga kedepannya baik-baik saja lah ya semuanya, dan saya berharap sekali semoga kedepannya tidak akan dinormalisasi DJ Al-Quran, rocker Al-Quran dan lain sebagainya. Terlepas dari perbedaan pandangan mengenai musik halal atau haram ya, kita bukan bahas itu teman-teman. Yang kita bahas itu jangan memusikkan Al-Quran.